Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu dengan materinya adalah gradien dan persamaan garis. Sebelum kita memulai materinya lebih lanjut, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang gradien dan persamaan garis. Ya, sebelum menuju ke materi gradien dan persamaan garis, di sini saya memberikan ilustrasi bahwa penggunaan gradien dan juga persamaan garis itu bisa diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan ya. Ini salah satu contohnya adalah pada tanjakan. Nah, biasanya kalau kita pergi ke mall gitu ya, atau yang tempat yang ada base campnya, itu biasanya parkirnya ada di area bawah tanah. Ya, seperti di kampus kita juga, di bagian gedung K dan J itu sebagian sport center itu kan parkirnya di bawah. Nah, itu pastinya jalannya itu adalah menurun. Nah, untuk membuat jalan yang menurun seperti itu, nah ini tidak serta-merta langsung yang penting dibuat saja, yang penting turun bisa nyampe di tujuan, enggak seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, salah satunya adalah apabila lahan parkir tersebut adalah untuk mobil ya, misal untuk mobil, nah ini nanti harus dipastikan mobil yang parkir nanti mobil seperti apa itu ya. Ya, katakanlah yang parkir nanti kemungkinan ada mobil sedan ya, seperti yang ada di gambar. Nah, ini ketika mobil sedannya menanjak naik atau nanti mungkin ya turun ya, kan pastinya naik turun gitu ya. Nah, ini nanti dipastikan bahwa mesin bagian tengah, kemudian bumper belakang dan bumper depan ini diusahakan tidak sampai mengenai jalan tanjakannya. Nah, itu kan harus ada perhitungan-perhitungan supaya memang nanti ketika mobil sudah jalan kemudian melewati turunan tersebut itu tidak menyenggol ya. Bodinya tidak menyenggol. Kalau menyenggol kan nanti ya, kasihan yang punya mobil ya, perlu reparasi. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari gradien dan persamaan garis. Jadi bagian-bagian dari mobil ya, kalau saya contohkan ini nanti diperhitungkan dengan ketinggian seberapa maksimalnya sehingga mobil ini tidak sampai mengenai jalan, supaya jalannya juga awet, mobilnya juga awet, seperti itu. Nah, kalau diperhitungkan kok masih memungkinkan untuk menyenggol, makanya jalannya perlu dilandaikan, tidak sampai menanjak yang lebih tinggi seperti itu. Jadi di sini adalah salah satu penggunaan gradien dan juga persamaan garis dalam pembuatan jalan yang menanjak. Biasanya ada di parkir yang bawah tanah gitu ya. Oke, itu tadi mengenai salah satu aplikasi pada gradien dan persamaan garis. Nah, apa itu gradien dan persamaan garis? Nah, kita awali dulu. Sebelum ke materi lah, nanti dalam menggambarkan persamaan dalam materi ini saya menggunakan aplikasi di HP gitu ya. Jadi nanti kalian juga bisa download sendiri atau menggunakan aplikasi lain juga silahkan gitu ya. Kalau saya menggunakan aplikasi Calc Modern. Nah, ini bisa di-download di Google atau di Play Store gitu ya. Untuk apa? Untuk menggambarkan persamaan garis ya. Persamaan garisnya nanti dimasukkan, kemudian nanti akan muncul garisnya gitu ya. Nanti bentuknya garisnya entah melengkung atau garis lurus seperti itu ya. Tapi nanti di materi ini nanti berupa garis lurus gitu ya. Ya, silahkan download Calc Modern atau nanti
Kalau misal kalian ingin menggambar secara manual juga silahkan ya, caranya seperti yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah kemudian nanti juga ada warna merah seperti ini. Nah ini adalah tugas atau latihannya ya, nanti silahkan kalian mencatat, mengerjakan apa yang ada tanda merahnya seperti ini. Nanti ada beberapa nomor ya. Untuk apa? Untuk latihan tentang materi yang sudah dijelaskan seperti itu. Ya, kita mulai ya. Yang pertama adalah mengenai gradien. Ya, perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada persamaan garis dari Y sama dengan X plus 1. Dengan titik A di sini adalah 1,2 dan B 2,3. Nah, ya perhatikan ya. Nah, sebelum ke gradien, nah di sini ada pertanyaan pertama. Titik P terletak pada garis, maksudnya adalah garis ini ya, dan lebih tinggi dari titik B. Nah, titik B di sini. Berarti lebih tinggi dari titik B dan ada di dalam garis. Berarti ini garis ini bisa diperpanjang ya, bisa ke atas atau ke bawah, ini bebas. Tapi ini titik P terletak pada garis dan lebih tinggi dari titik B. Tentukan posisi titik P atau titik P itu pada koordinat berapa, dengan syarat pada garis dan lebih tinggi dari titik B ya. Nah dari titik A ke titik B itu terjadi kenaikan. Dari titik A ini ke titik B terjadi kenaikan satu satuan. Nah ini kan naik ya, dari 2 ke 3 naik 1, dan juga mengalami kemajuan. Nah, kalau majukan ke kanan ya positif, ini dari 1 ke 2, sehingga kemiringannya adalah 1 per 1. 1 adalah dari kenaikan dan 1 dari kemajuan. Nah ini kemiringannya. Berarti miringnya garis ini itu adalah 1 per 1 atau sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemiringan garis itu adalah yang disebut dengan gradien. Berarti gradien dan kemiringan garis itu sama ya, hanya beda istilah saja. Tapi kalau di matematik itu biasanya lebih sering menggunakan kata gradien ya daripada kemiringan garis. Nah, kemudian untuk gradien sendiri juga disimbolkan dengan M ya, atau M kecil. Ya, simbolnya adalah M kecil ini. Nah, sehingga kalau dirumuskan, gradien adalah M sama dengan kenaikan dibagi kemajuan, atau bisa ditulis dengan simbol yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti Y nya dulu Y2 min Y1, X2 min X1, nanti akan ketemu gradiennya ya. Contohnya ini misal Y nya kan, misal ini A, ini B, ini 1, ini 2 ya, B nya yang 2, A nya yang 1. Nah Y2 min Y1 berarti 3 min 2 sama dengan 1, dan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti M nya sudah benar ya, Y2 min Y1 per X2 min X1 tuh. Nah ini adalah mengenai gradien. Nah untuk gradien sendiri ini adalah titiknya bebas, tapi biasanya itu yang paling mudah adalah yang diketahui gitu ya. Nah yang terpenting adalah titik terletak dalam garis, entah itu yang sudah diketahui atau kita mencarinya sendiri. Misal kita ingin mencari titik C dan D, nah itu kan belum diketahui, nanti kita bisa juga menggunakan C dan D atau nanti titik yang lain, yang penting dalam garis itu untuk mencari gradiennya. Nah kemudian dioperasikan dengan urutan yang sama. Berarti urutannya tadi sama. Kalau Y2 min Y1 berarti X2 min X1 ya, seperti ini ya, M Y2 min Y1 X2 min X1. Atau juga bisa dibalik, yang penting urutannya sama, yaitu Y1 min Y2 per X1 min X2. Yang penting Y nya di atas, X nya di bawah gitu ya. Nah misal kalau kita menggunakan garis yang baru C dan D, lah itu bisa YC min YD per XC min XD itu sama dengan YD min YC
per XD min XD, yang penting urutannya sama. Kalau yang D nya di depan berarti X nya juga di depan, kalau C nya yang di depan X nya juga di depan gitu ya, yang penting urutannya sama. Nah, sehingga dari sini ya, dari gambar sebelah itu ya, tentukan posisi dari titik C dan titik D. Nah, itu ya sudah ada di gambar, tinggal menentukan saja titik C nya berapa koordinatnya, titik D nya koordinatnya berapa. Kemudian tentukan kemiringan dari titik C dan titik D. Nah, kemiringan atau gradiennya bisa menggunakan rumus yang di atasnya itu ya. Tentukan kemiringan atau gradien dari titik C dan titik D, seperti itu. Oke. Ya, masih mengenai gradien ya. Karena gradien adalah kemiringan. Nah, ini perhatikan gambar di sebelah kiri ini ya, ada garis horizontal. Nah, tentukan gradien dari garis tersebut. Nah, kalau melihat dari artinya gradien itu sendiri adalah kemiringan, nah, kita bisa lihat garis horizontal itu miring apa tidak. Ya benar. Garis horizontal itu tidak miring ya, tapi rebahan ya. Sehingga M-nya sama dengan 0 ya, karena tidak ada miringnya sama sekali ya, datar gitu ya. Jadi M-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk membuktikannya juga bisa menggunakan rumus yang tadi gitu ya. M sama dengan 0 karena nggak miring sama sekali, horizontal. Nah, bagaimana dengan gambar di samping? Yaitu garis vertikal di sebelah kanan ya. Nah, tentukan gradien dari garis tersebut. Nah, kalau horizontal tadi M-nya sama dengan 0 ya, kalau vertikal itu M-nya berapa? Tentukan gradiennya ya nanti ya. Bisa menggunakan rumus tadi, kemudian tentukan atau apa alasannya. Kalau yang horizontal tadi M sama dengan 0 karena memang dengan menggunakan rumus memang ketemu M sama dengan 0 dan juga ini tidak miring ya. Tapi kalau yang vertikal itu dikatakan miring juga tidak, tapi miringnya terlalu ekstrim ya, sampai jejak gitu ya, kalau istilahnya seperti itu. Tapi nanti tentukan gradiennya dan dari nilai gradiennya itu apa alasannya, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai gradien atau kemiringan ya. Nanti gradien ini tetap kita gunakan dalam materi berikutnya gitu ya. Nah, sekarang adalah untuk menentukan persamaan garis. Nah, untuk menentukan persamaan garis nanti dibagi menjadi dua ya, ada yang diketahui satu titik dan juga ada yang diketahui dua atau lebih ya titiknya. Nah, untuk satu titik diketahui persamaan garis dapat ditentukan dengan mengetahui yang pertama adalah koordinat titiknya, kemudian yang kedua adalah gradiennya. Jadi untuk menentukan persamaan dari yang diketahui satu titik itu kita bisa menemukan persamaan garisnya kalau kita mempunyai koordinat titik atau juga gradiennya. Nah, sehingga ya nanti antara ketiga ini, antara persamaan kemudian koordinat titik dan gradien ini bisa saling mencari. Maksudnya bagaimana? Ya, misal kalau kita mencari koordinat titik berarti yang diketahui persamaan dan gradiennya. Kalau yang diketahui adalah persamaan garisnya dan titik, berarti kita bisa mencari gradiennya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mencari salah satunya, berarti yang dua nanti adalah biasanya diketahui, seperti itu. Nah, ini kalau satu titik. Nah, sekarang kalau dua titik atau lebih nanti juga bisa menggunakan cara ini. Nah, persamaan garisnya dapat ditentukan dengan cara menentukan nilai gradiennya terlebih dahulu. Nah, nilai gradiennya ditentukan dengan cara apa? Ya, dengan rumus yang tadi ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nanti bisa menggunakan itu, ketemu gradiennya. Kemudian mensubstitusikan salah satu titik dan gradien dalam persamaan. Berarti nanti karena ini ada dua titik, berarti kita bisa menggunakan salah satu titik saja untuk mencari persamaan garisnya. Nah, persamaannya seperti apa? Nah, ini adalah persamaannya. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, ini adalah untuk mencari persamaan garis. Untuk Y1 dan X1 ini adalah titik yang diketahui.
Nah, ini titik yang diketahui. Kita bisa lihat ini koordinat titik atau dari sini, karena ini ada dua titik bisa ambil salah satu. Kemudian M adalah gradiennya. Itu ya. Kalau Y dan X ini adalah persamaannya, nanti tidak perlu diganti. Kalau Y1, X1 dan M nanti bisa diganti dengan berupa angka atau bilangan seperti itu. Oke, itu adalah persamaannya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh soalnya ya, contoh 4.1. Di situ ada contoh satu titik diketahui ya. Tentukan persamaan garis yang melalui 4,3 dengan kemiringan 2. Ya, yang diketahui ada 2 titik dan kemiringan. Sehingga kita tinggal masukkan jawabnya. Ini adalah persamaan tadi, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian nilai M-nya dimasukkan, ini M-nya, ini X1 Y1 dimasukkan dalam rumusnya. Kemudian dioperasikan, ini 2X, ini 2 kali min 4 min 8. Kemudian min 3 pindah ruas, pindah ke kanan jadi plus 3, jadi min 8 plus 3 sama dengan min 5. Itu ya. Ya, jadi persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan 2X min 5. Ya, biasanya bentuknya adalah Y sama dengan gitu ya. Tapi nanti juga ada bentuk yang lain, tapi kita ngikut saja untuk bagian ini adalah Y sama dengan 2X min 5. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan kalkulator tadi ya, saya menggunakan kalkulator. Nah, ini ketemu adalah ini hasilnya. Garis Y sama dengan 2X min 5 adalah seperti ini tampilannya. Nanti kalian juga bisa coba sendiri ya. Ketika dimasukkan persamaan ini, nanti akan langsung muncul gambar seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk latihannya ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,2 dengan gradien min 1. Selanjutnya tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,4 dengan gradien 3. Ya, caranya sama gitu ya, dengan contoh yang sudah kita bahas tadi. Oke, sekarang contoh 4.2 dengan 2 titik yang diketahui. Ya, tentukan persamaan garis yang melalui min 3,2 dan 6, min 1. Nah, tadi langkah yang pertama adalah apa? Ya, kita mencari gradiennya dulu. Nah, Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, kita tentukan mana yang 2, mana yang 1. Kalau di sini saya menentukan ini yang 2, ini yang 1 gitu ya. Nanti kalian bisa yang 2 yang depan, yang 1 belakang, silahkan gitu ya, sama. Yang penting urutannya sama. Nah, kemudian setelah dioperasikan ternyata M-nya ketemu negatif 1/3. Nah, ini sudah ketemu M-nya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Ya, dimasukkan ke persamaannya. Nah, ini M-nya tadi sudah ketemu ya. Y1, X1 ini bisa kita ambil salah satu dari sini. Bisa yang nomor 1, bisa nomor 2, terserah, bebas ya. Nanti karena bentuknya sama gitu ya. Oke, nah di sini saya menggunakan yang depan ini ya. Menggunakan yang depan. Kemudian disubstitusikan, Y1 nya itu 2, kemudian X1 nya min 3, gradiennya min 1/3, kemudian min 1/3 kali X ya, min 1/3 kali X, kemudian ini min ketemu min jadi plus, nah, 3 kali min 1/3 sama dengan min 1 gitu ya. Kemudian min 2 pindah ruas jadi plus, jadi ini plus 1. Nah, ini 3Y dari mana? Nah, ini semua ini saya kalikan 3 supaya tidak ada pernya ya. Semuanya saya kalikan 3, berarti ini menjadi 3Y sama dengan min X ya, karena kan dikali 3 bisa dicoret. Ini dikali 3 plus 3. Jadi persamaan garis tersebut adalah bisa dari sini tadi juga bisa, sampai sini juga bisa, bebas. Yang paling mudah mana? Yaitu yang kita
gunakan gitu ya. Bisa Y sama dengan min sepertiga X plus 1 atau 3Y sama dengan min X plus 3, itu nanti bentuknya sama. Nah, kira-kira garisnya seperti ini ya, antara persamaan Y sama dengan min sepertiga X plus 1 atau 3Y sama dengan min X plus 3, itu persamaannya seperti itu garisnya. Tapi memang benar-benar garis lurus ya. Nah, ini kalau diperpanjang, ini mohon maaf saya kurang teliti. Nah, ini kalau diperpanjang nanti akan ketemu titik yang nomor 2 ini 6-1. Ini kalau diperpanjang ke kanan. Nah, ini kalau diperpanjang ke kiri nanti akan ketemu titik min 3,2 itu ya. Karena ini saya terlalu pendek cropnya jadi nggak kelihatan ya garis yang di contoh soalnya. Oke, ini untuk latihannya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 4,8, kemudian tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,1 dan 8,2. Ini untuk latihannya. Caranya sama dengan contoh 4.2 itu ya. Oke, kita lanjut. Ya kalau memang nanti kecepatan, nanti bisa di pause gitu ya videonya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang persamaan garis. Nah, sekarang mengenai kemiringan perpotongan. Nah, kemiringan perpotongan di sini adalah suatu garis apabila memotong sumbu Y atau melalui sumbu Y. Nah, sumbu Y kan yang vertikal ini ya. Kalau ada garis yang melintasi sumbu Y atau memotong ya bahasanya. Nah, ini disebut kemiringan perpotongan. Nah, misal motongnya adalah di YA, ini misalnya adalah YA, sehingga memotong sumbu Y di titik 0,YA. Ini kan 0, ini YA. Ini adalah memotongnya di sini. Sehingga diperoleh X1 Y1-nya, ini ya titik ini ya, itu sama dengan 0,YA. Nah, sehingga kalau dibentuk ke persamaan itu menjadi Y sama dengan MX plus YA. Ini kalau koordinat titiknya ini sudah dimasukkan. Berarti kalau ada garis yang memotong sumbu Y, maka persamaannya itu akan lebih mudah, yaitu menjadi Y sama dengan MX plus YA. Dengan YA adalah perpotongan di sumbu Y, dengan catatan X nya sama dengan 0 gitu ya. MX plus YA langsung. Nah, untuk contoh 4.3, tentukan gradien dan titik potong pada sumbu Y pada persamaan ini. Nah, kita tunjukkan bahwa persamaan tersebut mengenai sumbu Y itu ya, 3x min 2y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah di persamaannya. Nah, kemudian ini adalah min 2y nya saya pindah ruas, nanti menjadi 2y sama dengan 3x plus 4. Ini dibolak-balik kan sama saja ya, sama dengan 2y sama dengan 3x plus 4. Nah, kemudian 2 pindah ruas karena ini perkalian, jadi pindah ruas jadi pembagian atau per ya, 3x plus 4 per 2. Nah, kemudian ini dijabarkan, berarti ini menjadi 3x 3 per 2x, ini 4 bagi 2 ada 2, berarti Y sama dengan 3 per x 3 per 2x plus 2. Nah, jadi gradiennya adalah 3 per 2. Ini gradiennya. Gradien itu adalah kalau bentuk persamaan adalah Y, ya Y saja. Nah, yang menjadi gradien adalah ini. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, ini gradien ya. Kalau Y sama dengan, maka koefisien yang di depan X itu adalah gradiennya. Dan memotong sumbu Y di 0,2. 2 dari mana? 2 dari sini ya. Nah, ini 2, 0,2. Berarti kan Y sama dengan, ini gradiennya, ini titik potongnya di sumbu Y gitu ya. Seperti di persamaan ini. YA nya sama dengan 2, M nya sama dengan 3 per 2. Nah, gradien ada di depannya X ya. Oke. Nah, ini adalah garisnya.
kalau kita masukkan ke aplikasi tadi ya. Nah ini benar, ternyata ini adalah sumbu Y nya dan ini adalah garisnya memotong di 0,2. Ini adalah 0,2 ya. Ini 0, ini 2. Oke, nah itu untuk latihannya. Tentukan gradien dan titik potong pada sumbu Y pada persamaan tersebut. Kemudian tentukan gradien dan titik potong pada sumbu Y pada persamaan. Oke, untuk caranya sama dengan contoh 4.3. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bentuk umum dari persamaan ya. Nah, bentuk dari persamaan ini tadi kan kita mempunyai dua persamaan ya. Yang pertama adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan MX plus YA. Nah, ini adalah sama-sama persamaan garis yang memiliki beberapa ketentuan tersendiri ya. Kalau ini adalah yang melalui sumbu Y, kalau ini adalah yang terdiri dari satu atau dua garis tadi. Nah itu dapat diubah menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini maksudnya adalah sama dengan kan 0. Berarti tadi yang awalnya AX nya ada di sebelah kanan itu diboyong semua ke sebelah kiri. Atau sebaliknya, yang Y sama dengan yang Y sebelah kiri itu diboyong semua ke bagian kanan sehingga sama dengan 0. Itu ya, dengan AB tidak sama dengan 0. Nah, ini contohnya adalah ubah persamaan berikut menjadi persamaan AX plus BY plus C dari Y sama dengan min 2 per 3X plus sepertiga. Kemudian contoh 4.5, ubah persamaan berikut menjadi persamaan Y, maksudnya adalah menjadi Y sama dengan gitu ya. Ini kan awalnya AX BY C ya, ini A B C ini sudah bentuknya sama dengan 0. Nah ini dirubah menjadi Y sama dengan gitu ya, untuk yang contoh 4.5. Oke, untuk contoh 4.4 ini ubah persamaan berikut menjadi persamaan yang berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Persamaannya adalah Y sama dengan min 2 per 3X plus sepertiga. Nah ini adalah soalnya. Nah ini karena sama-sama memiliki penyebut 3 maka bisa digabungkan ya, min 2X plus 1 per 3. Nah kemudian 3 yang di bawah ini pindah ruas karena ini pembagian, pindah ruas menjadi perkalian di 3Y min 2X plus 1. Nah min 2X plus 1 ini pindah ruas ke kiri, berarti min 2X menjadi 2X plus 1 menjadi min 1. Jadi persamaannya tersebut dapat diubah menjadi 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Ini sudah berbentuk ABC ya, A nya ada 2, B nya 3, C nya min 1. Itu ya. Itu contoh 4.4. Nah untuk contoh 4.5, ubah persamaan berikut menjadi persamaan Y sama dengan tadi ya, 2X plus 3Y min 1. Nah ini kalau kita cermati, nah ini sama ini kan sama, sehingga nanti bentuknya itu harus seperti ini. Nah ini ya, 4.5 bentuknya harus seperti soal di contoh 4.4. Kita jawab dulu, 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Nah 3Y, nah ini 2X dan min 1 nya pindah ruas menjadi min 2X plus 1. Kemudian ini 3 nya karena perkalian pindah ke sini jadi pembagian, min 2X plus 1 per 3, kemudian di pecah tersendiri menjadi min 2 per 3X plus per 3 ya. Jadi persamaan tersebut dapat diubah menjadi Y sama dengan min 2 per 3X plus 1, dan ternyata jawabannya sama. Memang harus sama gitu. Nah ini adalah garis yang saya peroleh dari persamaan garis Y sama dengan min 2 per 3X plus sepertiga ini. Nah ini garisnya seperti ini. Oke, nah ini adalah latihannya. Tentukan persamaannya dalam bentuk AX plus BY plus C dari melalui 2,2 dengan kemiringan min 1.
kemudian melalui 2,3 dan 4,8. Ya, caranya tadi ya, yang penting ada kemiringan, ini sudah, kemudian ini ada titik, ada kemiringan, ada titik, sudah bisa menentukan persamaannya. Kemudian ini melalui 2 titik, kita mencari M dulu tadi ya, mencari gradiennya dulu, kemudian dimasukkan ke salah satu titik ini. Nanti kita akan memperoleh persamaan. Dan jangan lupa bentuknya adalah AX plus BY plus C atau disama dengankan 0 ya, bukan Y sama dengan itu ya. Nah, lanjut sekarang ke garis yang sejajar. Nah, garis yang sejajar ini biasanya atau salah satu contohnya yang pernah kita ketahui itu adalah lintasan kereta api. Nah, lintasan kereta api ini kan terdiri dari 2 jalur besi ini ya, 1, 2. Nah, ini 2 garis ini itu sampai kapanpun itu tidak akan pernah bertemu. Ya, walaupun nanti ada percabangan itu ya, bukan maksudnya itu ya, tapi ini sendiri itu nanti kalau terus itu tidak akan ketemu. Ya, itu adalah namanya garis yang sejajar. Garis yang sejajar apabila diperpanjang itu ujungnya tidak akan pernah bertemu, seperti itu. Atau definisi lain dari garis sejajar adalah 2 garis yang tidak mempunyai titik potong, itu disebut dengan garis yang sejajar. Yang tidak mempunyai titik potong maksudnya adalah kalau misal garisnya tadi diperpanjang, nah itu tidak ada titik temunya, maka bisa dikatakan garis tersebut sejajar gitu ya. Kemudian 2 garis yang mempunyai gradien yang sama besarnya. Nah, karena tadi tidak memiliki atau tidak bisa bertemu, maka gradien dari 2 garis yang sejajar tadi adalah nilainya sama, atau bisa dikatakan M1 sama dengan M2 gitu ya. Gradien 1 sama dengan gradien 2 dan nilainya sama. Kemudian 2 garis yang berpotongan di Y pada titik yang berbeda. Nah, ini adalah kalau 2 garis tadi berpotongan pada Y pada titik yang berbeda, berarti karena tadi yang menunjukkan titik adalah yang belakang, nah ini adalah B dan A. Nah, kalau ingin dikatakan sejajar, maka A dan B-nya itu tidak boleh sama, atau A tidak sama dengan B, tapi gradiennya sama, gradien yang sama ya. Ini kan sama, ini MX, ini juga MX, ini Y, ini juga Y. Nah, itu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa garis sejajar itu yang pertama gradiennya sama, kemudian kalau berpotongan pada sumbu Y itu konstantanya berbeda. Ini B, ini A, tidak sama dengan. Nah, kemudian dari definisi garis sejajar di atas ya, apabila terdapat 2 garis yang gradiennya sama dan berpotongan di Y pada titik yang sama, apakah kedua garis tersebut sejajar? Nah, ini tadi gradiennya sama. Ini ya, oke. Kemudian dan berpotongan di Y pada titik yang sama. Nah, ini harusnya kalau sejajar itu harusnya titik yang berbeda. Nah, kalau titiknya sama itu apakah tetap bisa dikatakan garis yang sejajar? Berikan alasannya. Oke. Ya, nanti bisa dicoba digambarkan gitu ya. Dengan gradiennya yang sama dan juga berpotongan di titik yang sama atau konstantanya yang belakang ini angkanya sama. Ya, bisa dicari kesimpulannya nanti. Ya, mengenai garis sejajar di sini ada contohnya, yaitu buktikan bahwa persamaan min 2x plus 3y plus 12 sama dengan 0 dan 4x min 6y sama dengan 5 adalah persamaan 2 garis yang sejajar. Nah, kita buktikan. Untuk membuktikan sejajar tadi adalah yang pertama adalah gradiennya sama, dan yang kedua adalah konstantanya dalam persamaan y sama dengan itu berbeda. Itu ya, kita tunjukkan satu persatu. Ya, min 2x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Kemudian ini adalah min 2x dan 12 nya saya pindah ruas, pindah ke kanan menjadi 2x min 12. Kemudian dari 3y itu 3 nya pindah ruas jadi per 3. Kemudian dijabarkan y sama dengan 2/3 x min 4.
Sehingga kita ketahui ini adalah M-nya. M-nya 2/3, ini adalah konstantanya min 4. Nah, nanti garis yang kedua itu harus gradiennya ini, terus ini angkanya selain ini, selain min 4 ya, baru bisa dikatakan sejajar gitu ya. Nah, dari 4x min 6y sama dengan 5 itu ketika sudah saya operasikan ketemu y sama dengan 2/3x min 5/6. 2/3 jadi gradiennya sama ya. Kemudian ini min 5/6 ini adalah 4. Nah, karena berbeda konstanta belakangnya, nah, maka bisa dikatakan dua persamaan garis tersebut adalah sejajar karena gradiennya sama, kemudian konstantanya berbeda. Oke, itu adalah contoh 4.6. Nah, ternyata ketika saya plot di aplikasi tadi juga menghasilkan gambar seperti itu ya. Ini adalah yang merah, ini yang ini min 2x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Kemudian yang biru ini adalah yang 4x min 6y sama dengan 0. Dan ketika diplotkan ternyata memang menghasilkan garis yang sejajar gitu ya. Oke. Ya, masih mengenai garis yang sejajar, ini ada contoh yang berbentuk lain gitu ya. Carilah persamaan garis yang sejajar dengan y sama dengan 2x plus 5 dan melalui titik 3, min 3. Nah, bagaimana cara menentukan garis yang sejajar ini? Nah, pertama kita tentukan dulu gradiennya, karena garis yang sejajar tadi adalah gradiennya sama gitu ya. Nah, dari persamaan y sama dengan 2x plus 5 itu kita peroleh m-nya sama dengan 2 atau gradiennya 2. Kemudian kita masukkan, substitusikan ke titik 3,3 min 3 ya. Dengan persamaan ini y min y1 sama dengan m kali x min x1. Kemudian dioperasikan, dimasukkan 3, min 3 nya, m-nya juga dimasukkan 2, sehingga ketemu y sama dengan 2x min 9. Nah, karena M1 dan M2 nya sama ya, kan sama M-nya sama dengan 2, kemudian konstantanya satunya adalah 5, satunya adalah min 9 dan tidak sama dengan, maka bisa dikatakan garis tersebut adalah sejajar, atau yang sejajar dengan y sama dengan 2x plus 5 adalah y sama dengan 2x min 9. Itu ya. Nah, ini ketika saya plot, nah ternyata juga memperoleh hasil seperti itu ya. Nah, untuk titik 3,3 di mana? Nah, x-nya 3, y-nya min 3 ya, kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini lah. 3, min 3 pada garis yang biru gitu ya. Dan ini adalah y sama dengan 2x plus 5, ini y sama dengan 2x min 9. Dan memang benar-benar garisnya sudah sejajar. Nah, ini ada latihannya. Ya, carilah persamaan garis yang melalui 3,3 yang sejajar dengan garis yang melalui min 1,2 dan 3, min 1. Nah, ini nanti kita cari persamaannya dulu. Nah, sebelum mencari persamaannya, mencari dulu gradiennya itu ya. Oke, nanti bisa kalian cari dengan rumus yang sudah tadi. Kemudian carilah nilai K sehingga persamaan garis 3x plus KY sama dengan 5 sejajar dengan garis ini. Nah, tadi syarat garis sejajar tadi apa? Nah, ini bisa dioperasikannya. Salah satunya adalah bentuknya Y sama dengan. Berarti ini diubah menjadi Y sama dengan, ini juga Y sama dengan. Nanti akan ketemu nilai K-nya. Itu ya. Oke, itu contoh 4.7. Nah, kalau tadi kita belajar tentang garis yang sejajar, nah sekarang adalah garis yang tegak lurus. Nah, garis yang tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan atau yang bertemu. Nah, dari pertemuan ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat atau biasa disebut dengan garis yang tegak lurus.
biasanya horizontal dan vertikal itu nanti akan menghasilkan garis yang tegak lurus. Kalau ini ada gambarnya agak miring sedikit itu ya, tapi enggak masalah. Nah, dua garis yang umumnya gradiennya yang tegak lurus tadi itu nilai gradiennya juga beda ya. Kalau tegak lurus itu M1 sama dengan negatif 1/M2. Nah, ini ya perlu dicermati. Kalau yang tegak lurus itu M1 sama dengan min 1/M2. Nah, ini perlu dicermati untuk garis yang tegak lurus. Kalau yang sejajar tadi kan M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus M1 sama dengan min 1/M2. Nah, misal ada garis yang gradiennya adalah 2. Nah, maka garis yang tegak lurus dengan yang gradien 2 itu adalah gradiennya adalah min setengah. Nah, min setengah dari mana? Nah, M1 sama dengan min 1/M2. Nah, ini M2 nya saya pindah ruas karena ini pembagian menjadi di sini ya. Kemudian M1 nya pindah ruas jadi di bawah. Di M2 sama dengan min 1/M1. M1 nya sama dengan 2 berarti M2 sama dengan min 1/2. Maka M2 nya sama dengan min setengah. Itu adalah garis yang tegak lurus dengan yang gradiennya 2. Itu ya. Nah, kalau tadi adalah garis yang tegak lurus adalah M1 sama dengan min 1/M2. Nah, sekarang kalau misal M1 sama dengan min M2 saja ya, tanpa ada 1/nya, itu nanti garisnya seperti apa? Ya, bisa menentukan persamaan garisnya dulu baru menggambarnya. Kemudian gambar juga garis yang gradiennya M1 sama dengan 1/M2. Kalau tegak lurus tadi kan M1 sama dengan min 1/M2, kalau ini hanya M1 sama dengan 1/M2. Nanti bentuk garisnya seperti apa? Dan pastinya adalah bukan tegak lurus dan tidak sejajar gitu ya. Nanti silahkan dicoba. Oke, ini ada contoh 4.8 tentang garis tegak lurus. Carilah persamaan garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan 2X plus 5 dan melalui titik 3, min 3. Nah, ini caranya yang pertama adalah kita tentukan gradiennya dulu. Nah, kita bisa menentukan gradien dari persamaan yang ini. Nah, bisa kita ketahui bahwa gradiennya adalah 2 ya. Dari ini adalah 2 gradiennya. Kemudian nanti persamaan yang tegak lurus itu adalah M2 nya adalah min 1/M1 tadi. Atau bisa dihitung M2 nya sama dengan min setengah. Itu ya. Karena sudah kita temukan gradiennya yang kedua ini, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Lah, persamaannya nanti ini selalu digunakan ya, jadi jangan sampai lupa gitu ya. Tinggal dimasukkan M nya yaitu min setengah, kemudian Y1 X1 nya dari sini, Y1 nya adalah min sepertiga, min 3, X1 nya adalah 3 gitu ya. Tinggal disubstitusikan, jadi Y plus 3 sama dengan min setengah X plus 3/2 plus dari ini ya, negatif ketemu negatif jadi positif 3/2. Kemudian 3 di sini karena plus 3 pindah ruas jadi min 3. Oke. Kemudian 3/2 dikurangi 3. Nah, karena ini yang bisa dihitung ya. 3/2 dikurangi 3 itu sama dengan min 3/2. Sehingga garisnya ketemu Y sama dengan min setengah X min 3/2. Jadi persamaan garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan 2X plus 5 yang melalui 3, min 3 adalah Y sama dengan min setengah X min 3/2. Nah, ini adalah gambar kalau kita plotkan di aplikasi tadi, ya memang benar-benar garisnya adalah tegak lurus ya, membentuk sudut siku-siku. Ini siku-siku. Nah, titik 3, min 3 di mana ya? Kita cari di sini, kira-kira 3 di sini.
min 3 di sini. Nah, kira-kira di sini. Nah, ini titik 3, min 3, kira-kira di sini ya. Karena melalui 3, min 3 tadi. Oke. Nah, ini masih mengenai contoh dari garis yang tegak lurus. Ya, kalau ini ganti, yang diketahui adalah dua persamaan. Carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan 2x plus 3y sama dengan 4 dan min 3x plus y sama dengan 5 yang tegak lurus dengan persamaan garis yang disebutkan pertama. Kalau disebutkan pertama adalah ini ya, berarti nanti yang tegak lurus dengan ini. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertamanya adalah carilah titik potongnya. Nah, ini titik potong. Carilah titik potongnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk mencari titik potong, ini kita bisa menggunakan cara SPL ya, sistem persamaan linier. Nah, kita bisa menggunakan ini mengeliminasi dari dua persamaan ini. Kita eliminasi sehingga ketemu, saya mengeliminasi yang X dulu sehingga ketemu Y nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu 2, nah saya bisa mensubstitusikan kepada salah satu persamaan ini, bisa yang atas, bisa yang bawah. Tapi untuk saat ini saya menggunakan yang atas ya. Sehingga ketika Y sama dengan 2 disubstitusikan ke dalam 2X plus 3Y sama dengan 4, ini bisa diperoleh X sama dengan min 7. Itu ya. Nah, setelah ketemu, Y-nya ketemu, X-nya ketemu, maka itu yang dinamakan titik potongnya. Nah, sudah ketemu titik potongnya, Y sama dengan 2 dan X sama dengan min 7. Nah, titik potongnya ini ya, min 7,2 karena harus menyebutkan X terlebih dahulu, min 7,2. Nah, kemudian karena tadi adalah yang tegak lurus dengan persamaan yang pertama, maka saya mengambilnya yang pertama 2X plus 3Y sama dengan 4. Kemudian dioperasikan hingga ketemu Y sama dengan min 2 per 3X plus 4 per 3. Nah, ini kita ketahui ini adalah M1 nya, M1. Nah, karena supaya tegak lurus maka kita harus mencari M2. Nah, M2 rumusnya adalah min 1 per M1. Nah, ini M1 M2 ini dibolak-balik boleh ya. M1 sama dengan min 1 per M2 atau M2 sama dengan min 1 per M1 itu sama. Nah, setelah dihitung min 1 ini per min 2 per 3 itu ketemu 3 per 2, maka M yang kedua atau gradien yang persamaan yang kedua adalah 3 per 2. Nah, setelah ketemu gradiennya kita masukkan ke rumusnya. Nah, ini titik potongnya tadi min 7,2, kemudian ini persamaannya, kemudian ini dimasukkan, M nya ketemu 3 per 2 tadi, kemudian Y1 nya adalah 2, kemudian X1 nya adalah min 7. Setelah dioperasikan, nah, ketemu yang bawah ini, Y sama dengan 3 per 2X plus 25 per 2. Nah, jadi persamaan yang tegak lurus dengan persamaan tersebut adalah Y sama dengan 3 per 2X plus 25 per 2. Ini adalah yang tegak lurus dengan garis yang pertama. Itu ya. Jadi langkahnya tadi adalah sama, yaitu mencari M dulu. Setelah mencari M, baru mencari persamaannya dengan persamaan yang sudah kita bahas tadi. Yang ini ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 dengan X1, Y1 adalah kita cari dengan cara SPL tadi. Oke, ini adalah contoh 4.9. Nah, ini kalau digambarkan ya bentuknya seperti ini ya, dua garis tadi. Nah, ini adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus antara garis 2X plus 3Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 per 2X plus 25 per 2. Nah, untuk garis atau titik min 7,2 di mana?
Nah, min 7,2 itu di mana? Min 7, kira-kira 7 di sini ya. 2 di sini lah kira-kira. Min 7,2 lah, kira-kira di sini titiknya. Nah, ini min 7,2. Nah, ini min 7, ini 0,2. Nah, kira-kira titiknya di sini tadi. Sehingga memang titik tersebut min 7,2 itu terletak pada salah satu garis tersebut ya. Oke, ini adalah untuk latihan pada materi garis tegak lurus ya. Untuk cara penyelesaiannya seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya di slide sebelumnya tadi. Dan carilah persamaan garis dan sebagainya. Kemudian carilah nilai K sehingga Kx min 3y sama dengan 10 tegak lurus dengan 2x plus 3y sama dengan 6. Kemudian carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan tersebut dan tegak lurus dengan persamaan garis yang disebutkan pertama. Disebutkan pertama berarti yang depan ini ya. Oke, itu tadi ada sampai 20 latihan soal ya. Nah, demikian tadi materi yang sudah kita bahas pada materi hari ini tentang persamaan garis. Ya, sudah kita bahas adalah ada gradien atau kemiringan, kemudian ada titik potong atau perpotongan, kemudian ada bentuk umum dari persamaan garis, ada persamaan garis yang sejajar, kemudian ada garis yang tegak lurus. Ya, demikian materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup yang tersedia atau di bawah di sini ya, di komentar ya, jangan lupa. Ya, walaupun tidak ada pertanyaan ya silahkan berkomentar sebagai bentuk bahwa kita semangat dalam belajar seperti itu. Ya, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Selamat belajar. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.